Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Aini Syifa, NIM 113030552 dari kelas Ilmu Hukum B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk membuat surat gugatan dan prestasi dalam hukum acara perdata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek perkara perdata. Nah, jadi dalam membuat surat gugatan manifestasi ini pertama-tama dilakukan dengan mencantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun di sebelah kanan, yaitu Bandung 30 Desember 2022. Terus selanjutnya di sebelah kiri ditulis adanya perihal. Perihalnya itu adalah adanya gugatan manifestasi. Nah, selanjutnya kepada YTH Ketua Pengadilan Bandung kelas 1A, Jalan Marta Dinata nomor 74 Cipahit, Kota Bandung, Jawa Barat 40114 di Bandung. Jadi di sini dicantumkan juga alamat dari pengadilannya. Lanjut, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Di sini ada 3 nama, yaitu sebagai advokat ya. Yang pertama itu ada Noval Natal Priwata, SHMH, CAS CLI dengan NIK 320506791 000098, pekerjaan advokat, NIA-nya 17.01867, masa berlaku KTA sampai dengan 1 Januari 2023, dengan alamat Jalan Dipati Ukur nomor 9, Lepak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132. Selanjutnya yang kedua, atas nama Hilda Aini Syifa, SHMH, NIK-nya 32073400701, pekerjaan advokat, NIA-nya 12.0240, masa berlaku KTA sampai dengan 12 Oktober 2023, dengan alamatnya sama ya. Terus nama yang ketiga namanya ada Agus Sanjaya SHMH, NIK-nya 32567200797, pekerjaan advokat magang, alamatnya sama. Nah, di sini tuh alamat itu sama itu karena yang dipakai itu adalah alamat dari kantor hukumnya, bukan dari alamat masing-masing rumahnya gitu. Jadi alamat kantor hukumnya itu dicantumkan sama semuanya gitu. Lanjut, setelah itu adalah sebagai advokat dan advokat magang pada kantor hukum Law Office LA dan Partners yang beralamat di Jalan Dipati Ukur nomor 9, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, secara bersama-sama maupun dapat bertindak sendiri-sendiri, mendampingi dan mewakili untuk dan atas pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus terlampir. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Emma Brahmana Puspita Ayu, NIK 32066543099, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan artis, dan alamatnya itu di Jalan Perintis Sarijadi, Perumahan Setra Duta Residence, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151. Nah, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Jadi di sini dia telah membuat surat kuasa khusus sebagai pemberi kuasa, dan sekarang membuat surat gugatan yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Nah, lanjut, mengajukan gugatan manifestasi terhadap nama Syarif Muhammad, NIK-nya 3201150233508, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Ciparai, Kujang Sari, Komplek Nuansa Indah, Buah Batu, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung 40287, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Nah, setelah ditulis data-data dari para pihak ini, selanjutnya kita menjelaskan tentang duduk perkaranya. Nah, tentang duduk perkaranya ini dijelasin masalahnya itu dari awal seperti apa gitu. Nah, jadi di sini di poin pertama ini bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, penggugat telah membeli 1 unit rumah bertingkat 3 yang terletak di daerah kompleks rumah Calista Dago Residence, terletak di Jalan Gandaria, Cipadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung Barat, Jawa Barat 40191, dengan luas tanah 450 meter persegi, jumlah lantai 3, luas bangunan 1000 meter persegi, batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lembang, Bandung, terus di sebelah timurnya ada Kota Cimahi, terus di sebelah selatannya ada Kabupaten Bandung, kepada tergugat sebesar 3 miliar rupiah sebagaimana dituangkan dalam perjanjian jual beli nomor 07/89.30/2022 per tanggal 30 Mei 2022 tentang penjualan rumah. Nah, perlu digarisbawahi di dalam surat gugatan ini pada saat adanya
rumah gitu ya, harus dijelasin secara detail letak-letak dari rumah tersebut gitu, kayak dengan menyebutkan luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, terus batas wilayah sebelah utara itu apa, barat, timurnya itu daerah mana gitu. Tujuannya itu agar tidak adanya kekeliruan gitu atau salah rumah gitu, jadi harus jelas mungkin. Terus pada poin kedua ini, bahwa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bahwa tergugat akan memberikan rumah tersebut untuk dipergunakan oleh penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2022. Terus pada poin ketiga, bahwa penggugat telah terbukti melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur, yaitu membayar jual beli rumah secara kontan kepada tergugat 7 hari setelah perjanjian jual beli tertanggal 30 Mei 2022 dilaksanakan. Terus bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya kepada penggugat, yaitu dengan tidak menyerahkan rumah tersebut. Terus yang kelima, bahwa atas kelalaian tergugat tersebut oleh penggugat telah dilakukan secara upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat teguran atau somasi kepada tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. Namun kenyataannya tergugat tetap tidak mengindahkan dengan menyatakan berbagai alasan. Terlebih lagi belakangan tergugat telah berusaha untuk menghindari penggugat dengan tidak dapat lagi dihubunginya tergugat oleh penggugat baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya. Sehingga dengan demikian maka tergugat dengan itikat tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya untuk menyerahkan rumah yang menjadi hak penggugat berdasarkan perjanjian. Lalu bahwa akibat perbuatan uang prestasi yang dilakukan tergugat telah menimbulkan kerugian kepada penggugat berupa sejumlah uang sebesar 3 miliar rupiah yang telah dibayarkan untuk melakukan jual beli rumah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat. Nah, di poin 6 ini kita harus menetapkan secara jelas ya, menyebutkan secara jelas dari perbuatan si tergugat ini. Kalau perbuatannya melawan prestasi harus disebutin perbuatan melawan prestasi di sini. Kalau perbuatannya melawan hukum ya tulis perbuatan melawan hukum gitu. Jadi harus ditulis secara jelas. Terus yang poin ketujuh, bahwa menurut hukum adanya perbuatan melawan prestasi yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian sejumlah uang milik penggugat yang dibayarkan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat. Terus yang ke-8, bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan gugatan penggugat ini berharga, maka penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan revindikatoir terhadap harta kekayaan tergugat berupa rumah bangunan nomor sertifikat 50231 di Jalan Gandaria, Cigadung, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40191. Bahwa dengan demikian penggugat mengalami kerugian, maka adalah wajar bila semua kerugian yang diderita oleh penggugat dibebankan kepada tergugat. Terus bahwa cukup beralasan pula apabila penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada VZ, banding atau kasasi dari tergugat. Nah, perlu kita ketahui mengenai sita jaminan. Di sita jaminan. Nah, di dalam hukum perdata ini, sita jaminan ini ada dua macam, yaitu adanya sita jaminan konservatoir best leg dan ada sita jaminan revindikatoir. Bedanya apa? Bedanya kalau di dalam sita jaminan konservatoir best leg ini merupakan sita terhadap milik tergugat. Nah, konservatoir best leg ini dilakukan guna menjamin dilaksanakannya putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, yaitu dengan menjual barang yang telah disita, memiliki barang yang telah disita milik tergugat tersebut, dan hasil barang itu dipergunakan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian gugatan itu tidak sia-sia. Jadi konservatoir best leg ini sita terhadap barang milik tergugat itu dengan cara si tergugat ini barang yang disitanya itu akan dijual dan hasil barangnya itu dipergunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap gugatan tersebut itu. Sedangkan di dalam sita jaminan revindikatoir best leg ini adalah sita terhadap milik penggugat sendiri.
Nah, sesuai nih dengan kasus yang ada di sini. Jadi sita jaminan Revin Victoria Beslek ini diatur di dalam pasal 226 HIR yang bermaksud bahwa untuk mendapatkan hak kembali dan bukan untuk menjamin hak dilaksanakannya putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang. Akan tetapi, untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan yang menghukum tergugat dengan menyerahkan barang kepada penggugat, yaitu barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada di tangan tergugat. Akibat hukum sita ini adalah penggugat tidak dapat menguasai barang yang telah disita. Sebaliknya, tergugat dilarang untuk mengalihkannya. Apabila gugatan penggugatan dikabulkan, maka dinyatakan sah dan berharga. Sedangkan kalau gugatan ditolak, maka sita Revin Victoria itu dinyatakan dicabut. Nah, jadi kan kalau di dalam kasus ini, si tergugat ini kan harusnya menyerahkan rumah bangunan yang telah dibeli oleh penggugat. Nah, jadi si penggugat kan udah jadi milik hak dari rumah tersebut gitu, tetapi si tergugat ini tidak menyerahkan terus. Nah, maka dari itu si penggugat ini meminta untuk disita jaminan rumah tersebut yang masih ditempatin oleh si tergugat. Itu namanya adalah sita jaminan Revin Victoria Beslek gitu. Oke, lanjut. Setelah diuraikan duduk perkaranya, selanjutnya berdasarkan uraian tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut. Jadi meminta memutus perkaranya itu dengan dalam pokok perkaranya itu ada primer dan juga subsidiar. Nah, primer ini dijelaskan. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan sah perjanjian jual beli rumah antara penggugat dan tergugat. Ketiga, menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan uang prestasi sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata. Dan terakhir, menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat. Terus di dalam pokok perkara primer ini disebutin juga nih kerugian-kerugiannya. Ada kerugian material dan juga kerugian imaterial. Nah, di dalam kerugian material ini menyatakan bahwa penggugat berhak untuk menerima ganti kerugian dari tergugat berupa 1 unit rumah bertingkat 3 yang terletak di area kompleks rumah Candista Dagowa Residence terletak di Jalan Gandaria Cigadung, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung Barat, Jawa Barat 40191 dengan luas tanah 450 meter persegi, jumlah lantai 3, luas bangunan 1000 meter persegi dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kota Cimahi, Kabupaten Lembang di bagian timur, Kabupaten Bandung di bagian selatan. Dan kemudian dalam kerugian imaterialnya itu menyatakan bahwa penggugat berhak untuk menerima pembayaran ganti kerugian imaterial akibat dari perbuatan manifestasi yang dilakukan oleh tergugat sebesar 3 miliar rupiah. Nah, kemudian kerugian material ini merupakan kerugian yang secara nyata diderita konsumen akibat dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan manifestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan kerugian imaterialnya itu merupakan kerugian yang diderita konsumen atas hilangnya suatu kesempatan atas kejadian yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Gitu. Terus yang kelima, menyatakan sah dan berharga sita jaminan Revin Victoria Beslek terhadap harta kekayaan tergugat berupa rumah bangunan dengan nomor sertifikat 050231 yang terletak di Jalan Gandaria Cigadung, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung Barat, Jawa Barat 40191. Terus yang keenam, dengan dimohonkannya peletakan sita jaminan ini, tergugat dilarang untuk memindah tangankan, menjual, dan menghilangkan aset tersebut di atas. Selanjutnya, menghukum tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar 3 miliar rupiah yang dibayarkan oleh penggugat dalam jual beli rumah kepada tergugat terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada farzat banding atau kasasi dari tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya. Selanjutnya adanya duduk perkara subsidiar, yaitu apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Hilda N. Shiva SHMH, terus Naufal Natal Prawita SHMH Kes CLI, terus Agus Sanjaya SHMH. Selesai.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.